Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdullah Mustafa al-mab'utsu ala sairil wafa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال أيضا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah, dan semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita berjumpa, bertatap muka, bertatap layar via Zoom. Tidak menghalangi kita, tidak menjadikan semangat kita ini turun. Kita tetap istiqomah, kita tetap insya Allah memiliki semangat yang besar untuk berthalabul ilmi. Teman-teman, ikhwan dan akhwat sekalian dimanapun antum berada saat ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan. Pada pertemuan kita malam hari ini, insya Allah kita akan kembali membahas materi kita, kajian rutin kita setiap hari Kamis malam Jumat, yaitu materi kajian tahsin, ya, dan juga di sana ada kita pelajari materi-materi yang insya Allah materinya ringan untuk bisa kita cerna, karena setiap pertemuan saya buat materinya mudah insya Allah buat dipahami. Ya, cukup kita membaca saja sudah mengerti, ya, sekali membaca insya Allah sudah paham. Seperti ini, ya, saya coba berusaha membuat materi seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, dimanapun antum berada saat ini, materi kita pada malam hari ini melanjutkan materi kita pada pekan kemarin. Kita telah membahas materi yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang bernama Mandumatul Jazariyah, beliau mengatakan, ya, qalqalatun hubbu jadin. Nah, sebelumnya beliau mengatakan safiruha sadun wazayun sin. Kemudian qalqalatun hubbu jadin walin. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha. Billami warra' wa bitakririn ju'il walitafashishi mudadan istatih. Inilah yang dikatakan oleh Ibnul Jazari dalam kitab beliau, ya, bahwa sifat yang tidak memiliki lawan atau dinamakan dengan sifat zaidah atau ghairu zatiyah yang harus kita tambahkan. Setelah huruf memiliki 5 sifat, maka kita tambahkan lagi. Ya, seperti huruf sa kemarin kita telah bahas, dia memiliki 5 sifat. Ya, jahr ataupun hamas, syiddah ataupun rakhawah, isti'la ataupun istifal, kemudian itbaq ataupun infitah, dan yang terakhir idlaq ataupun ismat. Ya, jadi dari 10 sifat, ya, atau 11 dengan sifat bayiniyahnya di syiddah, ya, antara syiddah dan rakhawah, maka, ya, salah satu huruf, ya, hijaiyah yaitu huruf sad ini pastilah memiliki 5 sifat. Nah, ketika membahas mengenai sifat yang tidak memiliki lawan, maka kita tambahkan. Kalau rupanya sa ditambahkan lagi memiliki sifat sofir yang suaranya harus didesirkan, gitu ya. Bukan nafasnya, ya, tapi apa, suaranya. Sa, za, ya, nggak boleh za, nafasnya za, sa, gitu ya. Nggak boleh sa, nggak boleh. Tapi sa, suara, desiran suara. Kemudian, nah, pada pertemuan saat ini, ya, malam hari ini, malam
insya Allah ya, malam yang berbahagia buat kita semua di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita akan melanjutkan materi kita bagian kedua daripada sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah ini, ya, silakan diturunkan slide-nya. Qalqalah ya, secara bahasa artinya bergetar ataupun memantul. Iddirabul lisan, memantul atau bergetarnya ya lidah. Ya, maksudnya apa? Suara kita memantul. Ya, dipantulkan. Misalkan ba dalam keadaan ya tertentu dipantulkan. Ab, biasanya yang sering salah itu huruf la ya di awal kalimat. Kita mengucapkan alhamdu nggak boleh ya. Nanti boleh atau tidaknya nanti kita akan bahas. Huruf apa saja yang harus dipantulkan ya, huruf apa saja yang harus digetarkan suaranya, huruf apa saja yang tawallud nanti kita akan bahas ya insyaallah. Nah, itulah menurut bahasa. Qalqalah artinya apa? Memantul ya secara bahasanya. Adapun secara istilah qalqalah ya berarti pengucapan huruf sukun ya dan disertai dengan getaran atau pantulan suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Jadi suaranya yang apa? Yang kuat. Kenapa? Karena sebab dia sukun. Sukun ini ada sukun asli, ada sukun arid. Sukun yang memang dia sukun gitu ya, atau arid. Aslinya dia berharokat, kemudian karena keadaan tertentu dia disukunkan. Contohnya ketika kita mewakafkan bacaan, memberhentikan bacaan, gitu ya. Nah, maka huruf tersebut jadi sukun, ya karena sebab apa? Wakaf. Padahal hurufnya berharokat, gitu ya. Jadi sukun mengucapkan huruf yang sukun, ya disertai dengan pantulan, disertai dengan apa? Pantulan yang kuat. Pantulan yang kuat pada hurufnya. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 5. Ibnul Jazari mengatakan qalqalatun qutbu jadin wali ya qutbu jadin. Dan qalqalah ini ya dengan 5 hurufnya yaitu apa? Qutbu jadin ya yang terhimpun dalam lafaz apa? Qutbu jadin ya. Qutbu jadin atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita baca dengan nama ya baju di toko ya. Silakan slide-nya turunin ke bawah lagi. Baju di toko. Ba, ju, ja, da, di, gitu ya. Ba, ju, di, to, o. Gitu ya. Ada berapa? Ada 5 huruf. Ba, ju, di, to, o. Atau dalam bahasa Arabnya, ya istilahnya gitu ya dinamakan dengan qutbu jadin. Apa? Qutbu jadin. Ini bahasa syair yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ibnul Jazari. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwati fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa cintai insyaallah. Kemudian qalqalah ya biasanya kalau kita bahas qalqalah ini tidak lepas dari hukum atau pembagiannya, gitu ya. Nah, qalqalah memiliki 3 hukum atau 3 bagian, ya. Aqsamul qalqalah salah satu aqsamin. Jadi ada berapa? Ada 3 hukum. Biasanya kita mendengarnya ada 2, ya. Maka kita akan bahas di sini ada 3. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan sugro. Sugro atau sogir, ya. Sugro atau sogir. Ya, sogir di sini apabila salah satu dari huruf apa? Huruf qalqalah yang tadi itu ya berbaris atau berharokat mati ataupun sukun, ya. Dan sukunnya ini sukun apa, Ustadz? Sukunnya sukun asli. Berarti sukunnya ada di tengah, ya. Jadi qalqalahnya berada di mana? Di tengah, ya. Jadi di tengah kata. Ya, saya akan contohkan di situ ya.
Nah, contohnya di situ adalah kata yaqma'una, yaqa, ya, absarihim, absarihim. Dalam surah Al-Balad, ya, kita dapati la uqsimu. Dalam surah Al-Alaq kita dapati kemarin iqra. Nanti surah At-Tin kita akan bahas, kita dapati laqad khalaqona, ya, khalaqona, ya. Jadi berada di tengah, sukunnya sukun asli, yang memang dia sukun, gitu ya. Maka ini dinamakan dengan apa? Qalqalah sugra. Jadi kalau ditanya qalqalah sugra itu apa? Qalqalah yang huruf qalqalahnya berharokat sukun, berada di tengah kata, gitu ya. Berada di tengah kata. Itu sugra. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Qalqalah kubra atau kabir, ya, adalah huruf qalqalah yang apabila salah satu dari huruf, ya, qalqalah itu dimatikan karena sebab waqaf atau berhenti. Jadi ya berarti sukunnya sukun arid, sukun yang digantikan. Harusnya dia berharokat karena sebab waqaf ataupun sebab sukun, ya, waqaf ataupun sebab berhenti, maka dia dimatikan, gitu ya. Nah, contohnya kita bisa dapati dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Dalam surah Al-Alaq contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di situ falaq karena dia qalqalah, jadi harus kita mantulkan falaq. Aslinya ya dia berharokat, ya. Falaqi atau falaku atau falaqo. Qul huwallahu ahad. Kenapa dimatikan? Ya, karena dia berada di akhir kata. Aslinya dia berharokat, karena dia dimatikan, disukunkan, gitu ya. Maka menjadi mantul suara. Tambahin lagi da, tambahin jadi, ya, tambahkan sifat qalqalah padanya, jadi mantul. Ada ko memiliki 5 sifat, ditambahkan lagi satu lagi sifat qalqalah, jadi mantul. Aqo, falaqo, alaqo, khalaqo, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Saya ceritakan apa. Ya, banyak sekali ya contoh daripada qalqalah kubro, ya, atau qalqalah kabir yang bisa kita dapati. Insya Allah nanti dalam tilawah kita akan coba rinci ya beberapa contohnya dalam bacaan kita insya Allah. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan ini dia qalqalah baru yang mungkin teman-teman baru mendengarnya, yaitu qalqalah atbaq. Ya, qalqalah apa? Atbaq. Saya sudah sampaikan di beberapa majelis ya yang kita belajar bersama, yaitu qalqalah akbar. Apa ini qalqalah akbar? Qalqalah ini adalah qalqalah yang hampir sama dengan qalqalah apa? Qalqalah kubro, hampir sama. Namun yang membedakannya adalah huruf qalqalahnya ya berharokat tasydid. Apa itu tasydid? Ya syaddah. Apa itu syaddah? Huruf W. Ya W, W. Ya. Jadi huruf W. Ya, jadi di atas hurufnya itu ada W. Contohnya ya bisa kita lihat di surah Al-Lahab, dan ini pernah kita sampaikan ya waktu kita mentasmihkan surah Al-Lahab. Ya. Gimana bunyinya ayat terakhir? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat pertama bagian akhir ya. Wa tab. Wa tab. Gitu ya. Wa tab. Nah, kemudian cara bacanya ini berbeda tentunya dengan qalqalah kubro. Kalau kubro langsung mantul. Contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Cepat. Falaq. Kalau ini ya qalqalah akbar tidak. Bacanya gimana? Cara bacanya ditekan dulu di hurufnya karena dia tasydid, kemudian dipantul. Watab ya. Contohnya yang lain dalam surah ya Al-Asr.
Ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Ya. Haqq. Haqq. Gitu ya. Haqq. Tidak boleh haqq. 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 Banyak lagi dalam Al-Qur'an ya. Contohnya al-hajj ya, al-hajj. Ya, al-hajj. Jadi ditekan dulu kemudian dipantulkan. Kenapa ya ini dinamakan akbar? Karena dia lebih kuat ya. Kenapa lebih kuatnya? Karena ada tekanan di situ. Hampir seluruh dan bahkan semua huruf-huruf qalqalah ini adalah huruf-huruf syiddah. Huruf syiddah itu ada berapa? Ada 8. Ajid, qatim, bakat. Syadiduha, lafdu ajid, qatim, bakat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jazari. Ya. Ajid, qatim, bakat. Maka daripada itu, ya, 5-nya diambil pada huruf qalqalah. Sedangkan 3-nya tidak. Ya, seperti huruf apa yang 3-nya? Seperti huruf apa namanya, huruf kaf ya, kemudian huruf ta dan huruf hamzah. Sedangkan 5-nya ya baju di toko atau qutbu jadid ini masuk dalam tambahan huruf apa? Huruf qalqalah. Itu teman-teman ya. Dicintai karena Allah. Jadi saya coba ringkaskan ya pembagian qalqalah yang ini. Jadi qalqalah ada 3, yaitu qalqalah kubro, qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan qalqalah akbar. Qalqalah sugro ya qalqalah yang berada di tengah hurufnya, tengah kata. Ya, maka bacanya mantul. Absarihim yad'una yatma'una contohnya. Kemudian qalqalah kubro adalah qalqalah yang ya di hurufnya ini berada di akhir. Maka daripada itu ya, hurufnya ini berada di akhir dipantulkan. Kenapa? Karena sebab apa? Karena sebab waqaf. Harusnya dia berharokat, maka karena ketika dia waqaf atau berhenti jadi sukun. Ustaz, apakah nanti dia disambung itu tetap ada qalqalah? Yang enggak ada. Kalau dia disambung berarti hurufnya hidup ya. Syarat qalqalah itu adalah hurufnya mati ya, hurufnya sukun ya, maka daripada itu dipantulkan. Contohnya adalah khalaqa wa ya khalaqa, kemudian hatab, masad, banyak dalam Al-Qur'an ya, bisa kita temui. Kemudian terakhir adalah qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Yaitu qalqalah yang ya hurufnya berada di akhir sama seperti kubro namun bertasydid. Contohnya watab, cara bacanya ditekan kemudian dipantul ya. Al-haqq, zalikal yaumul haqq, yaitu surah apa itu ya, surah An-Naba ya, surah apa An-Naba, 2 ayat terakhir ya di surah An-Naba. Zalikal yaumul haqq faman syaa ya, dan sebagainya. Inilah contoh-contoh daripada qalqalah pembagiannya. Ini hanya sekedar pembagian aja ya, bukan apa namanya bahasanya pengaruh ya terhadap cara mengucapkan, tidak. Ya hanya sekedar pembagian. Kalau di tengah sugro, kalau di akhir kubro, kalau di akhir ada tasydid, itu namanya apa? Akbar. Allah taala alam bisawab. Selanjutnya ya cara baca qalqalah. Kita ke slide yang paling bawah. Turunin lagi. Nah, cara baca qalqalah. Huruf qalqalah ada qaf, to, ba, kemudian ja dan dal. Ya, jadi qutbu jadid. Nah, inilah huruf qalqalah. Nah, cara baca qalqalah ya, ada 2 cara baca. Ya, tidak sembarangan kita baca qalqalah. Bahkan ada beberapa apa namanya majelis ya. Ini saya mengambil apa yang diucapkan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya dalam apa materi beliau menyampaikan tentang qalqalah dan beberapa kesalahan yang sering terjadi ya. Maka saya coba merumuskan ada 2 cara baca qalqalah ya. Walaupun ada beberapa pendapat,
Tapi pendapat itu tidak diambil ya oleh Syekh Aiman Rusdi Sued, ya, bahkan beliau memberikan tanbih, memberikan perhatian, sesuatu yang harus diperhatikan ya. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu cara bacanya ya. Baik. Cara baca qalqalah ada dua. Yang pertama adalah qalqalah ya yang dibacanya miring ya, tebal ke o ya, seperti o bacanya, tebal. Yaitu pada huruf o dan huruf o. Ako. Ya, bukan o tapi miring ke o, kayak o gitu ya. Ako. Ato. Ilto. Tetap sama. Walaupun dia kasrah sebelumnya, ataupun dia dhamma sebelumnya, ataupun dia fathah sebelumnya, tidak mempengaruhi. Ingat, itu sesuatu yang ditekankan ya oleh Syekh Aiman Rusdi Sued, tidak dipengaruhi. Karena ada beberapa pengajian ketika membahas qalqalah ya, mereka tadi kalau ke fathah itu kayak ke a, contohnya ba, ketika ada fathah sebelumnya jadi aba, aba, aba. Kalau kasroh jadi ibi, ibi, ibi. Kalau u jadi ubu, ubu, ubu. Enggak seperti itu ya. Dia tetap dalam keadaan aslul qalqalahnya. Jadi tidak terpengaruh huruf sebelumnya. Ya, huruf sebelumnya fathah, kasroh ataupun dhammah ataupun huruf qalqalah tersebut ya. Huruf qalqalah tersebut terutama ketika huruf itu dalam keadaan apa? Yang diwaqafkan, dia berharokat fathah misalkan atau kasroh atau dhammah, maka ya ini tidak mempengaruhi. Dikembalikan kepada hurufnya ya. Kalau qa dan to adalah huruf apa? Huruf tebal, maka bacanya adalah ya menebal miring ke o. Ya, contohnya saya contohkan dalam Al-Qur'an banyak sekali, saya ambil ya dua contoh di sini. La uqsimu uqa. Ya, contohnya yang fathah gimana? Yaqa, tetap uqa yaqa. Uqa yaqa. Sama ya. Uqa yaqa sama. Enggak ada yaqa, yaqa, yaqa. Uqa, uqa, enggak. Ya, tetap sama. Yaqo ya, yaqbaluna, yaqbal, uqsimu sama tetap. Tidak terpengaruh dengan apa? Dengan huruf ya yang berharokat sebelumnya. Kemudian yang to ya. Uqlub, uqlub, mutma'innah, mutma'innah dhammah. Kemudian yang fathahnya ya, contohnya at'amahum, mutma'innah, at'amahum. Tidak at'amahum, at'amahum, mutma'innah. Berbeda, tidak. Tetap sama. At'amahum, mutma'innah. Gitu teman-teman ya. Ini yang sering sekali terjadi kesalahan ya. Karena apa? Mempengaruhi ya cara pengucapan qalqalah itu apa? Harokat sebelum itu. Kemudian yang kedua, cara baca qalqalahnya miring ke imalah. Imalah itu imalah ya, bukan ya, tapi apa? Imalah yang ke Imalah apa nih yang disebut dengan imalah Imalah ya, imalah wusta atau imalah apa? Pertengahan. Ya, imalah sagir atau imalah kabir. Imalah sagir. Jadi ke bukan ke ya, abasarihim, nggak boleh. Ke ya. Ja juga sama. Aj, ada, aj, ada. Sekali lagi saya ucapkan. Aj, ada. Kalau dia kasrah, ij, ide. Nggak boleh. Idi. Ya. Abi, ibi, ibi. Nggak ada ibi, nggak ada ibe. Tidak boleh ibi. Iblis, nggak boleh iblis, tapi apa? Iblis, iblis, absarihim, ajda, nggak boleh bacanya ajada, ijda, iji, nggak boleh iji, gitu ya. Jadi tetap dikembalikan ke apa? Ya, tidak pengaruh apa? Huruf ya berharokat sebelum.
Karena keseringan terjadi kesalahan di situ, ya. Nah, makanya ketika ada teman-teman membaca Al-Quran, ya disimak bacaannya, qalqalahnya biasanya hati-hati. Ya, maka daripada itu teman-teman sekalian yang dicintai Allah, ya, hendaknya kita lebih fokus lagi, perhatikan lagi poinnya, ya, daripada materi kita malam hari ini, yang insya Allah ini sudah tuntas, ya, membahas mengenai qalqalah, mulai dari definisinya, kemudian mulai dari pembagiannya, dan kemudian tidak akhiri dengan membahas cara baca qalqalah. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa dipersiapkan pertanyaannya. Nanti ya seusai jeda, ya setelah kita mentasinkan surah At-Tin setelah ini, insya Allah nanti dibuka sesi tanya jawab mengenai bacaan qalqalah ataupun ya cara baca bacaan yang lain. Ya tafadhol, ya antum bisa tanyakan ya di forum Zoom insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala syirka 'alal musyrikin. Amma ba'du ayyuhal ikhwati wa akhwati fillah al-ahibbah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi kedua ini, yaitu tahsin ya surah At-Tin, ya, yaitu perbaikan bacaan surah At-Tin dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya dalam membaca surah At-Tin. Baik. Pelajaran yang harus kita fokuskan di surah At-Tin ini ya adalah yang pertama ya di kata laqad khalaqonal. Jadi qalqalahnya di situ ya double ya. Ada qalqalah ya laqad khalaqona. Qalqalah apa laqad itu? Qalqalah sugra apa kubra ya. Laqad itu qalqalah asli, aslinya sukun. Ya, sukunnya sukun asli. Maka itu dinamakan dengan qalqalah kubra. Sedangkan ya khalaqo yang berada di tengah ya, khalaqona katanya dia berada di tengah, maka itu dinamakan qalqalah apa? Qalqalah sugra. Seperti itu ya. Baik. Itu yang pertama. Kemudian biasa tebal tipisnya huruf ya harus kita fokuskan. Ya wa turi sinin, nggak boleh bacanya wa turi wa nggak boleh wa, tapi apa wa turi sinin, seperti itu ya. Baik, kita akan mulai membaca surah At-Tin ya insyaallah. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu cara bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Hati-hati di huruf za. Ya, tidak boleh za ini dialirkan nafasnya karena za ini memiliki sifat sofir, suaranya yang mendesir ya, suaranya yang mendesis ya, seperti itu. Jadi suaranya mendesir di dalam ya. Waz, tidak boleh waz dikeluarkan. Waz di dalam. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Tidak boleh wa turi wa nggak boleh wa turi sinin wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin. Ini yang harus kita fokuskan lagi adalah cara membaca raum ya, huruf nun yang berada di akhir dimasukkan ke dalam hidung, tapi cuma sedikit aja ya, nggak boleh banyak-banyak ya.
Wahadzal baladil amin. Itu aja. Tidak boleh ya, karena dia ada yang namanya tawasud, pembagian ya antara makhrajnya yang berada di ujung ya, sisi luar ya, tepi lidah di sini, ini dinamakan dengan torful lisan, disentuhkan kemana? Disentuhkan ke gusi ya, dengan di hidung karena dia sebab sukun ya, aslul gunnahnya berada di hidung ya. Baik, saya ulangin lagi. Wahadzal baladil amin. Ya, teman-teman bisa sambil mengikuti bacaannya ya. Silakan dibaca yuk, kita bareng-bareng. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi. Laqad khalaqnal, laqad khalaqnal. Tidak boleh laqad. Nah, karena dia berharokat ya ke banget gitu ya, nggak boleh laqad bukan ya. Laqad khalaqo tebel, khalaqo ke miring ke bukan ya, bukan laqad. Laqad khalaqo, jangan khalaqo, enggak. Dia miring, khalaqo. Nah, menebal jadinya ya. Bukan ke tapi ke apa? Miring ke ya. Laqad khalaqo. Nah, khalaqo, tidak khalaqo. Tidak ya. Sekali lagi saya baca, kita baca bareng-bareng ya. Tempat antum berada semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Summa tarik su ya. Tidak boleh summa mo. Tarik. Dhamma setelahnya ada huruf yang disukunkan ya, ditarik kecuali huruf waw ya. A'u langsung. A'u tidak boleh tidak. A'udzu langsung ya. Kecuali huruf apa? Waw. Selain waw ditarik. Summa radadnahu asfala safilin. Sekali lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Hati-hati ya sofirnya. Asfala asfala safilin. Sekali lagi kita baca ya. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum. Waqaf ya. Ulangin lagi mulai dari fa ya, adab waqaf waktu itu dimulai ya. Ibtidaknya, wakafnya di mana saja boleh, tapi ibtidaknya ya dari wawu, fa, illa, summa, an ya dan lain sebagainya ya. Itu boleh kita mulai dari situ gitu ya. Jadi terkhusus adalah wawu, fa, illa, summa, an gitu ya. Maka boleh kita mulai dari situ. Atau satu lagi illa gitu ya. Nah, maka di sini kita mulai dari fa-nya ya. Saya ulangi lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فلهم أجر غير ممنون.
ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sekali lagi kita baca. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sekali lagi. Alaisallahu biahkamil hakimin. Asfalasa. Ahkam. Ahkam. Ha. Ya, sama-sama hati-hati. Ya, di sini ada sifat apa? Sifat hamsnya. Ha dan juga sa. Ya. Biahkamil hakimin. Gitu teman-teman sekalian. Yang saya cintai karena Allah. Saya akan bacakan ya sekali bacaan dari surah dari ayat pertama ya. Teman-teman disimak baik-baik bacaannya, boleh diikuti sambil disimak ya telinganya, bacaan yang insya Allah ya bacaan yang benar ya insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, demikianlah bacaan surah At-Tin yang bisa ya kita bacakan ya bersama. Tadi antum mengikutinya secara apa namanya, walaupun tidak membuka audio, saya husnudon ya antum mengikutinya dengan baik. Tapi setelah ini kita akan lanjut lagi, yaitu saya akan meminta teman-teman dan beberapa orang untuk menyimakkan bacaan surah At-Tinnya ya. Lalu setelah itu ya kita akhiri dengan sesi tanya jawab. Tapi teman-teman sekalian, saya akan minta dari teman-teman yang pertama kepada akhina Muhammad Arif. Tafadhal Muhammad Arif, bacakan kepada kami ya surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sudah terlihat Ustadz? Baik, lihat itu. Dari ulang ya Ustadz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal panjang. ya. Wahadal. Oh ya. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kelas, jayid, barakallahu. Ya. Semangat Baik. terus ya, semoga Allah mudahkan lagi, Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan antum ya. Iya, Selanjutnya, Ustaz. hmm, Pak Budi Sutanto, tafadhol Pak Budi. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi. Tafadhol Pak Budi dari ayat 5 sampai ayat 8. Pada kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tarik. Falahum ajrun ghairun run ghai naik hidung. Run ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Gunakan dulu. Ajrun Ajrun ghairu mamnun. Kurang. Ya, udah bagus. Lanjut. Lanjut. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jadi barakallahu fikum Pak Budi, bagus. Hanya tadi di unnya aja agak tawalud sedikit. Ini dia yang kita bahas. Iya, jadi mantul, jadi bergetar dengungnya. Dan ini memang sering terjadi kesalahan seperti ini Pak Budi ya. Ya bukan hanya bahkan teman-teman yang lain ya bisa jadi salah. Ya mungkin untuk mempercepat kadang dengungnya jadi dimasukkan ke dalam hidung ya. Falahum ajrun ghai gitu. Ajrun ghairun ghai. Nah, di apa namanya di idhar ya, idhar halqi ataupun idhar syafawinya. Karena sering sekali terjadi kesalahan. Anahu ya, idhar halki atau idhar syafawi. Alhamdulillah. Makanya fokus di makhrajnya, mimnya dia punya sifat lagi tawassut, dia masukkan ke dalam hidung. Ya, lamnya dia memiliki sifat tawassut, jadi dibagi ya. Alhamdu al ya. Tekanan di lidah, tekanan di suara dengan suara yang melepas. Alhamdu, jangan menekan dulu nanti mantul melepas. Menekan memantul melepas. Makanya dia sedang. Alhamdu, tengah-tengah. Ya, jadi menekan kemudian melepasnya dengan lembut. Tidak alhamdu, alhamdu. Barakallahu fikum Pak Budi, semoga Allah sempurnakan lagi bacaannya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari akhwat saya minta kepada Ummu Abdurrahman. Tafadhal Ummu Abdurrahman.
bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Audio aja, nggak usah open kamera ya, audio aja. Silakan, Umar Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil Enggak, amin. jangan ngikutin yang ada di ini ya. Haknya dibaca panjang. Di sini ditulis di Wa apa namanya? hadzal baladil amin. Sekali lagi. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqanal insana. Danya tipiskan ke laqad khalaqanal ya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Bagus, Kiki. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Sedikit lagi Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Rahma, tafadhal. Dina Rahma. Summa radadnahu. Summa radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma jangan mam, pelan-pelan aja. Bacanya pelan-pelan sambil mendengarkan. Mungkin ada catatan di bacaan. Ya, pelan-pelan aja. Ulangin lagi. Illalladzina amanu. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan mom. Men. Falahum ajrun, tarik lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Coba. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, seperti itu. Wa ma yukadzibuka. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, jayid, barakallahu. Hati-hati bacaan so-nya. Dikata wa'amilus so, jangan so. Jangan so, sa. Tidak maju bibirnya ya. Coba wa'amilus, lihat saya. Wa'amilus lu, ya saya slow motion. Wa'amilus sa. Wa'amilus sa. Tidak. Wa'amilus sali sa. Lusa, tidak. Lusa, seperti itu ya. Sa, coba sama-sama. Sa, coba. Sa. Nah, wa'amilus sa. Wa'amilus salihati walahum ajrun ghairu mamnun.
Gitu ya. Kenapa? Karena so ini biasanya kadang-kala untuk membedakan sa dengan so itu soalnya dimajuin bibirnya. Ini enggak. Ya, ini keliru, tidak dibaca maju bibirnya. Tetap dia sama seperti apa? Sa, ujung lidahnya ditaruh di gigi seri bawah. Sa, so. Akan tetapi suaranya yang membedakan. Suaranya menebal. Karena dia memiliki sifat isti'ala. Sedangkan sa memiliki sifat istifat. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi ya rahma bacaan hukumnya yang kurang insya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Tafadhol. Saya berikan pertanyaan mungkin kali 1 atau 2 pertanyaan. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ustadz mungkin bisa diberitahu kembali bagaimana cara mengucapkan huruf za, terutama di illalladzina amanu, dan pengucapan huruf go, goiru mamnun. Baik. Cara pengucapan huruf za dan juga huruf ga. Huruf za, cara pengucapannya adalah sebagaimana makhraj. Ya, kalau membahas cara pengucapan berarti kita bahas makhrajnya ya. Jadi za makhrajnya adalah di ujung kepala lidah, ya, ujung kepala, ya, disentuhkan, ya, ditempelkan di gigi, ya, ditempelkan di gigi. Tempelkan dulu, baru ucapin. Za, gitu ya. Illalladzi. Nah, langsung ladzi. Tapi hati-hati, tebel, terlalu ke atas. Karena memang ada yang membacanya tebel. Ya, ada yang membacanya tebel. Dan ini salah. Ya, salah. Illalladzi, ladzi, la. Jadi la-nya dia tebel, ya. Ladzi. Mengambilnya di gusi la-nya, padahal la-nya ngambilnya di gigi. Ladzi, gitu. Jangan la-nya ngambil di gusi kemudian ke za, ke gigi. Jadi ladzi. Jadi bunyinya ladzi, la-nya. Ini kesalahan yang salah. Jadi ini saya sering dengar ya kesalahan ini. Jadi la-nya ditaruh di gusi, padahal la-nya ditaruhnya di gigi. Ya, di gigi antara gigi taring sampai dengan gigi, ya, sampai dengan gigi seri depan kita, disebut dengan rubaiyah. Ya, jadi ya bacanya gimana? Ladzi, la-nya di gigi, ladzi, ya. Habis menyentuh la-nya, menyentuh saja, kemudian menempel kepalanya di gigi. Ladzi, gitu ya. Ladzi, gitu ya. Contohnya lain juga, ya, yukadzibu. Yukadzibu, fama yukadzibu, ya, ayat setelahnya itu fama yukadzibu. Kemudian ya pengucapan huruf ga itu ya kita pernah sampaikan patokan ya posisinya yang tepat adalah 4 jari kita begini ya ditaruh di bawah apa nih namanya bawah jangkut, kemudian dikelingking. Nah, disinilah huruf ga. Ya, ga, ghairil, bacanya tidak boleh ghairil, ghoi, tapi apa? Ga, ghai, suaranya yang menebal. Ya, bibirnya nggak usah ikut-ikutan wo, ghairil, falahum ajrun ghairu, ghoi. Ya, hati-hati. Ga-nya kemudian ya-nya disempurnakan. Ya-nya ya dia memiliki lin, ya, ghai. Dan ini pembahasan kita besok insyaallah. Kita akan yang membahas seputar lin, kita akan bahas tuntas ya biar tidak ada lagi keraguan, kesalahannya pula ya dalam pengucapan. Jadi hati-hati ya-nya ditaruh di atas ya. Di atas apa nih? Ya tengah lidahnya, taruh di atas ya langit-langit ya. Ghai. Jadi gha 4 jari ya bagi yang ahwat pun demikian sama taruh di bawah janggut kemudian ditelungkupkan seperti ini. Gha. Nah, ada suara garukan. Gha. Jangan terlalu ke dalam.
Gha. Ya kalau dia terlalu ke dalam berarti A-nya juga terlalu ke dalam sini. A. Ya, ainnya juga sama, padahal tidak ya. Kita waktu itu telah membahas tuntas mengenai ya makhraj qalqalah, makhraj al-halaq. Kalau antum ketinggalan bisa antum buka YouTube, mungkin Al-Futuwah atau daripada YouTube Ana, Aba Matiha di situ membahas mengenai makhraj al-halaq ya, tenggorokan. Insyaallah sudah dibahas dengan detail oleh Ana ya. Jadi di bawah zakun kita satu jari ini hamzahnya. Kalau di atas itu ain, a. Jangan a-nya terlalu ke bawah. An'amta sama nanti ya. Itu akhirnya nanti apa? Keliru kesalahannya seperti itu. Ya, hampir sama antara a dengan ya a. Di gha-nya di mana? 4 jari ditaruh di ya sini, kemudian di janggut, kemudian linking. Ya, kha, gha, ghairil, ghai, narik yang ke atas, ya, linnya ghairil, ghairu, falahum ajrun ghairu mamnun, ghairu, tidak boleh ghairu, 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 tidak boleh ghairu, tapi ghairu, ghairu, ghai, naik dulu linnya, ghairu, tidak boleh ghairu, 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 ghai. Gai, tidak boleh gai. Nah, begitu akhirnya. Semoga Allah sempurnakan lagi bacaan kita semuanya bisa lebih baik lagi. Tetap yang sempurna hanya milik Allah, dan yang membacakan dengan lisan yang sempurna ayat-ayat Allah adalah Nabi SAW, dan kita adalah orang yang saat ini terus membenahi, terus memperbaiki, terus menyempurnakan apa yang kurang pada diri kita untuk bisa ya sempurna apa yang kita amalkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silahkan mau bertanya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Jadi Ustadz ada yang bertanya, bagaimana cara membiasakan seorang yang masih mengucapkan huruf ja seperti terdengar ada C-nya gitu Ustadz? Pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana cara mengucapkan huruf ja yang ada haknya biasanya ja, gitu ya? Ja, apa C? Ya kayak orang-orang Jogja, ya bisa mengira Jogja. Ya bukan Jogja, tapi apa? Jogja. Ya, undi, ya wong Jogja, gitu ya, wong Jogja. Jadi J, ja. Di mana letaknya untuk membiasakan? Kita taruh di makhrajnya yang tepat, yaitu tengah lidahnya. Jadi tengah lidah ini ada 3 huruf. Ada ja, ada sya, ada ya. Cuma ya bagian yang menyentuhnya ke langit-langit atas itu, menempelnya itu berbeda ya. Perhatikan jari saya bagi yang bertanya ini. Nah, ini jari tengah ya, anggap saja ini sentral tengah-tengah lidah ya. Nah, maka ja ini sentralnya yang ini nih, yang tengah-tengahnya ini menempel di langit-langit atas. Tempelkan aja. Minal jinnati ja. Gitu ya, tempelin. Tempelkan dulu. Ya bisa diikuti ya bagi yang bertanya ya, atau teman-teman yang lain. Ja. Gitu ya. Minal jinnati, jin, ji, ya, ditempelkan. Kalau dia tidak menempel, larinya kemana? Ke hamas dia. Minal jinnati, chin, tapi jin menutup suara dan menutup ya aliran nafas. Ya, jadi ja ini memiliki sifat jahar dan juga memiliki sifat syiddah, ajid, qatim, batat. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Langsung tempelin. Buruj. Pantulin suaranya ya. Buruj. Tidak buruj. Tidak sempurna. Biasanya ya keluar huruf H-nya itu karena makhrajnya ya tidak diucapkan dengan sempurna.
atau lebih tepatnya ya makhrajnya itu sentral lidahnya ini di tengah lidah ini tidak benar-benar menempel ke langit-langit atas, hanya sekedar menyentuh, tidak ya, menempel. Biar apa? Ya biar lebih sempurna. Kalau tidak sempurna itu tidak menempel tadi ya. Buruj ya, buruj ya, buruj langsung tempelin ya. Latihannya seperti itu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan sempurnanya ya. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin naktafi ya hada liqa fi hadhihi lailah. Mungkin kalau bagi yang mau bertanya teman-teman semuanya bisa bijapri lewat WhatsApp Ana secara langsung. Di situ ada WhatsApp Ana, semua pertanyaan dan info, atau bisa melalui langsung lewat situs daripada LDK Al-Futuah. Baik, mungkin seperti itu akhi. Barakallahu fikum jami'an, dan terima kasih semua atas segala hadirun wal hadirat ya, wasaili wasailun, orang-orang yang bertanya ya, wasailah, dan orang perempuan-perempuan yang bertanya. Semoga Allah SWT sempurnakan lagi yang kurang daripada amal soleh kita, terutama dalam bertilawah Al-Quran, insyaallah. Bisa kembalikan kepada khas. Ya baik Ustadz, terima kasih banyak kepada Ustadz Delani Asidik yang telah menyampaikan materinya dan kita semua. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih juga pada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian online ini hingga akhir acara. Sebelumnya, saya sebagai host ingin mengingatkan kepada para hadirin karena ini malam Jumat, jadi disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung acara dan kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara dalam acara kajian online ini, jika terdapat salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.